Baik, pada siang ini saya coba berbagi sedikit pengalaman saya ya, terkait dengan supply chain security management system. Nah, Bapak Ibu, ini sekali lagi salam kenal kepada semuanya. Nama saya Imanuddin. Saya sekarang ini sebagai Vice Chairman di IEA Indonesia, eh, Indonesia ISO Expert Association. Saya sudah hampir 24 tahun di manufacturing ya, Bapak Ibu, dari elektronik dan otomotif ya. Ada sedikit experience di supply chain, productivity dan development management. Juga di manajemen sistem di ISO 9000, 14000, 45000 dan ETEC. Saya juga master trainer di BNSP, kemudian koordinator di Indonesia Production Operation Management Society juga dia eh, ini di LinkedIn saya, Bapak Ibu bisa nanti bisa berbagi, bisa share dengan saya. Oke, saya coba bagikan untuk tema hari ini. Saya coba eh, rilis untuk yang pertama perkenalan apa itu supply chain security management system, kemudian strukturnya requirement ISO 28000, kemudian berintegrasi dengan standar requirement yang lain, kemudian developmentnya seperti apa, dan sedikit perkenalan tentang apa itu CTPAT International Regulation Standard. Oke, menarik untuk belakangan ini ya, Bapak Ibu, terkait dengan supply chain, kita tahu ya, ini ada berapa eh, case ya terkait supply chain eh, di Meksiko. Ini ada kelompok eh, bersenjata nih, terkait dengan perampokan kontainer, juga yang baru-baru ini ya, di sekitar bulan Mei kemarin ada permasalahan di kontainer di kita ya, ada beberapa ribuan kontainer tertahan. Tentunya terkait dengan supply chain ini, eh, aliran barang yang dari titik asal ke titik tujuan itu benar-benar integrasinya terputus dan terhambat ya. Ini rangkaian aktivitasnya dari mulai pengadaan, pengurus logistik, penyimpanan, pengiriman, itu semuanya berpengaruh terhadap supply chain sampai saat ini ya. Eh, Bapak Ibu ya, bagaimana kita dengan kondisi tersebut, hal-hal apa saja yang terkait dengan tentunya ini hambatan-hambatan ini untuk supaya rantai pasok ini berjalan sesuai dengan normal ya, sesuai dengan track recordnya bagaimana. Oke, ini saya coba gambarkan, saya coba rilis dari Chatling Research ya. Ini terkait dengan aliran pasok untuk fasilitas kesehatan, ya, di mana di sini banyak sekali hambatan-hambatan dari mulai bahan baku ya, eh, dari mulai kegagalan pemasoknya, dari sistem produksi desain, kemudian kendala pasokan yang tidak diantisipasi, alokasi ataupun kenaikan harga. Kemudian di prosesnya bagaimana dengan fluktuatif harga atau mata uang dan suku bunga juga berpengaruh. Kemudian dari sisi pengisian dan pengemasan banyak sekali hambatan-hambatan ya. Ini yang terjadi di aliran kita di supply chain. Kemudian di pusat distribusi ada juga permasalahan dengan labor atau pemalsuan ya, kemudian pengalihan dari pasar yang abu-abu masuk ke grosir dan fasilitas usernya. Ini juga eh, di sini banyak sekali hambatan-hambatan yang tentunya ini sangat beresiko di dalam rantai pasok sendiri.
Nah, bagaimana ini terjadi? Ya, ini terjadi eh, dari masing-masing hambatan tersebut. Tentunya ada eh, contoh perdagangan manusia atau penyelundupan barang, ini kemudian pencurian. Ini banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi di rantai pasok. Kemudian ada sabotase internal, terorisme, pemalsuan, perampokan, pemberontakan, bioterorisme, hilang pasokan grosir, kemudian kejahatan yang terorganisir atau ada dari gangguan politik seperti yang tergambar tadi ilustrasi di slide sebelumnya. Nah, ini juga mengapa security management system itu diperlukan ya. Terkait dengan ini secara global banyak kehilangan sekitar 30 sampai 50 billion per tahun. Jadi hampir 2% atau 8% income menurun ya. Kemudian probabilitasnya 80% dari kargo itu terserang pencurian. Ada terjadi di Brazil, Rusia, dan ini tentunya juga sangat tidak efektif adanya apa namanya teroris tadi. Nah, potensi-potensi apa yang terjadi di supply chain ya, yang terbatas dari bagaimana kita eh, mengalokasikan atau menyimpan suatu barang, misalkan di mana barang itu diproduksi, diproses, atau ditangani sebelum dimuat, ya. Kemudian unit pengangkutannya seperti apa, kemudian disiapkan untuk deliverynya seperti apa, kemudian tempat barang yang disiapkan untuk delivery disimpan dan dikonfirmasi untuk diangkut tuh seperti apa. Kemudian kerentanan juga ini terjadi bagaimana pada saat barang itu diangkut, kemudian barang dimuat, dibongkar dengan alat angkut. Kemudian di mana hak atas barang itu untuk berpindah tangan. Kemudian ada lagi dokumentasi informasi yang berkaitan dengan barang yang dikirim, ditangani atau bisa diakses untuk berbagai moda transportasi. Nah, ini manfaat dari supply chain security sendiri meningkatkan ya, eh, meningkatkan handling import, menurunkan excess inventory, ya, kemudian menurunkan transit waktu dan eh, mengimprove daripada shipping untuk customer. Ini ilustrasi dari sumber. Ini juga bagaimana riset terhadap supply chain sendiri, dari mulai speed, kemudian security-nya, kemudian dari mulai harga dan tracking bisa dipantau dari dengan kita apa namanya mengaplikasikan security management system. Ini rata-rata yang direport dari manufacturing supply chain secara efisiensi ya, bisa mereduce pemeriksaan, kemudian penanganan yang otomatis pasti meningkat secara, kemudian penyimpanan prosesnya berkurang karena apa kita bisa mengefektifkan supply chain security. Kemudian waktu transit berkurang. Secara visibilitas sendiri aset bisa lebih baik, kemudian pengiriman lebih baik, pengurangan di atas pengiriman juga bisa data pengiriman yang tidak akurat bisa dikurangi. Kemudian secara ketangguhan bisa masalah bisa lebih singkat, respon lebih cepat terhadap masalah, kemudian waktu lebih singkat. Ini berbagai sumber untuk produsen supply chain security investment.
Nah, ini supply chain secara normal, ya, security mulai dari pabrikan, trans darat, konsolidator, trans darat, pelabuhan, kapal. Nah, ini adalah eh, rangkaian yang memiliki prosedur keamanan yang baik, yang mungkin aman, ya. Dalam arti bisa menjalankan security supply chain dengan baik. Secara inisiatif, rantai supply chain ini juga, ini saya buat ada 3 framework, ya. Kita kaitkan dengan ISO 28000, yaitu Supply Chain Security Management System. Kemudian CTPAT, Custom Trade Partnership Agreement, dan WCOSEP. Nah, ini tujuan daripada mulai dari pabrik, gudang, pelabuhan dimuat. Ini pastinya di pelabuhan ada container security initiative, ya, yang dimana tujuannya lah bisa mengidentifikasi dari mana kontainer itu apakah berisiko tinggi, kemudian sharing evaluasi kontainer itu bagaimana, kemudian berkolaborasi dengan pelabuhan yang di luar negeri. Kemudian pasti di antara premi ini pelabuhan di bagian laut, kemudian pelabuhan bongkar itu ada kode ISPS, ya, International Ship. Ini juga secara khusus mengatur tentang kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman teroris di laut. Sampai kepada pengirimnya. Ini sedikit frameworknya. Oke, berikutnya saya coba eh, kaitkan dengan standar, ya, standar terkait dengan security management system. Saya coba ISO 28000, di mana eh, ISO 28000 ini adalah memberikan persyaratan panduan untuk organisasi yang merupakan bagian dari internasional pasukan. Ini pasti sekarang apalagi sudah high level structure, ya, jadi semuanya pendekatannya berbasis resiko. Jadi ISO 28000 sendiri membahas bagaimana manajemen risiko sebelum, selama, dan setelah insiden supply chain yang mengganggu secara sistem. Nah, ini standar sendiri ini juga mencakup kepada tahapan-tahapan produksi, kemudian pasokan dan relevan untuk perusahaan. Nah, mengapa eh, ini 20 ISO 28000 ini sangat penting untuk bisnis kita? Karena ini adalah akan memberikan panduan kepada kita untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rantai pasokan yang kuat terhadap proses keamanan. Di mana ISO 28000 sendiri bisa membantu mengelola resiko-resiko yang menimbulkan ancaman, mungkin dari segi orang, kargo, operasi selanjutnya. Ini juga disiapkan untuk bisa beroperasi jika terjadi krisis. Oke, ini sekilas manualnya internasional standar ISO 28000, ya. Ada 10 klausul yang terkait dengan security management system requirement. Tentunya pendekatannya berdasarkan pendekatan PDCA, ya, dari mulai plan, do, check, dan act-nya. Nah, ini juga ISO 28000 juga berprinsip kepada security management ini pertama dari secara leadership, ya, artinya ini bisa membangun kesatuan atau tujuan dari arah untuk menciptakan kondisi dalam menyelaraskan strategi organisasi, proses kebijakan, dan sumber daya. Juga secara struktur dan komprehensif proses approach, eh,
pendekatan secara struktur ya bisa berkontribusi pada hasil yang konsisten yang dapat dibandingkan. Kemudian secara customize artinya sistem ini bisa disesuaikan dan proporsional dengan konteks kebutuhan eksternal dan internal organisasi. Juga inclusive engagement of people ya, artinya pihak yang berkepentingan ini di semua tingkatan dihormati dan dilibatkan secara tepat dengan mempertimbangkan daripada pengetahuan, pandangan, persepsi untuk meningkatkan kesadaran dan fasilitasi manajemen. Kemudian integrated approach, ya, manajemen keamanan harus terintegrasi dengan semua sistem manajemen organisasi lainnya secara formal, informal, atau intuitif. Ya, karena tadi ya sekarang itu udah bisa eh, berkolaborasi dengan manajemen mutu ISO 9000 atau ISO lainnya. Kemudian secara dinamik dan continual improvement artinya memiliki fokus berkelanjutan pada peningkatan melalui pembelajaran dan pengalaman untuk menjaga kinerja, bereaksi terhadap perubahan, dan menciptakan peluang baru seiring perubahan organisasi. Kemudian secara considering human dan cultural factor ya, artinya perilaku, persepsi, dan budaya bisa mempengaruhi aspek manajemen keamanan. Ini juga harus dipertimbangkan pada tiap tingkat dan tahapan, di mana untuk memastikan eh, mereka bisa membuat keputusan yang objektif berdasarkan pada analisis dan evaluasi dan informasi. Terakhir adalah relationship management bisa mengolah hubungan dengan semua yang berkepentingan yang relevan karena mereka dapat mempengaruhi kinerjanya. Nah, ini ilustrasi daripada ISO 28000 tadi. Tentunya pasti semuanya berakhir di secara continual improvement. Artinya improvement yang terus-menerus berkelanjutan. Dari mulai bagaimana konteks organisasinya, ya, mulai leadership, perencanaan, dan supporting ini bagian daripada perencanaannya. Kemudian dari sisi operasionalnya, bagaimana perencanaan dan pengendalian operasional, kemudian identifikasi proses kegiatan, kemudian bagaimana kontrol atau kemudian strategi security, prosedur, dan proses treatment. Kemudian ada security plan. Kemudian bagian daripada ceknya adalah performance evaluation dan improvement. Terakhir adalah continual improvement. Mohon maaf Pak Imam, waktunya kurang 4 menit kembali Pak. Bisa dipaparkan. Siap? Waktunya tersisa 4 menit kembali Pak. Mohon Oke, dipaparkan. ini bagian dari prosedur-prosedur daripada pendukung prosedur ISO 28000 ya. Ini ada prosedur keamanan, keamanan aset, personil, informasi, barang, kendaraan, transportasi, kargo, dan pengendalian ketidaksesuaian resiko, dokumentasi, pemantauan. Ini tentunya banyak prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam kita meningkatkan di ISO, melakukan ISO 28000. Ini tentunya pasti ada komitmen manajemen ya, karena pasti kita melakukan suatu security management system itu pasti didukung oleh manajemen. Itu pasti bagaimana komitmen daripada manajemen, kebijakan security keamanan, kebijakan keamanannya seperti apa. Kemudian harus dipahami juga dengan dikomunikasi secara eksternal dan internal. Ini pasti penting komitmen manajemen. Kemudian landasannya pasti itu landasan hukumnya, kemudian resiko keamanan dan sasaran dan target yang harus dicapai dalam mensukseskan supaya kita bisa membuat suatu sistem manajemen sistem itu berjalan efektif. Pasti tadi ada persyaratan hukum banyak sekali yang terkait tadi, ada hukum tertulis lalu lintas, hukum-hukum privasi, senjata api, atau hukum-hukum lainnya
atau yang konvensi internasional atau tadi kode standar industri seperti SPS dan lainnya. Eh, Adapun target dan tujuannya tentunya untuk pasti mempunyai sasaran karena eh, pasti harus punya program manajemen keamanan. Tujuannya adalah keamanan secara keseluruhan. Targetnya persyaratan kinerja secara terperinci, kemudian programnya juga harus langsung dari tujuan dan keamanan. Apa yang bisa dicapai dari sisi keamanan ini pasti siapa yang bertanggung jawab, punya tanggung jawab, bisakah mereka melakukan pekerjaan itu, alat keamanan apa yang dibutuhkan, kemudian persiapan-persiapan, dan bagaimana program keamanan itu bisa dijalankan. Kemudian secara dokumentasi tentunya ada 4 hal, ya, 4 hal secara dokumentasi. Ini adalah yang pertama pasti kita harus punya manual keamanan, ya, sistem keamanan, termasuk di dalamnya itu manual sistem manajemen keamanan, kebijakan, sasaran, target, dan program. Kemudian ada prosedur keamanannya, termasuk bagaimana mematuhi standarnya, register terkait, atau persyaratan hukum lainnya. Kemudian sisi operasional instruksinya adalah bagaimana prosedur itu bisa dijalankan. Dan ada rekaman, yang artinya seperti standar, daftar periksa, laporan, dan rekaman-rekaman kinerja keamanan yang menunjukkan kepatuhan terhadap sistem manajemen keamanan. Implementasinya ini pasti harus kita bisa untuk bisa melindungi bisnis kita dengan program tujuan dan target keamanan. Dan tentunya banyak ada juga dokumentasi bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuai dengan tujuan. Apakah ini cukup efektif? Tentunya harus efektif, ya, bagaimana kita melakukan eh, standar atau tujuan-tujuan yang untuk melakukan bagaimana sistem manajemen kita bisa jalankan. Selanjutnya setelah semuanya berfungsi apa efektif, kita harus melakukan manajemen review. Bagaimana manajemen puncak bisa meninjau sistem manajemen keamanan di tempat kita itu pada interval yang direncanakan, kemudian secara pertimbangan hukum dan kinerja sistem manajemen lainnya didiskusikan, dan kemudian keputusannya bisa direkam sesuai dan ditentukan sesuai dengan ISO 28000. Nah, ini pendekatan secara PDCA tadi, dari mulai bagaimana kita memahami lingkup organisasi tadi, kembali ke sistem manajemen keamanan, kebijakan keamanan, kemudian perencanaannya meliputi penilaian resiko, persyaratan hukum dan lainnya, tujuan manajemen, target, program. Kemudian implementasinya dari mulai struktur, kewenangan, tanggung jawab, ya, kompetensi, pelatihan, dan kesadaran, komunikasi, dokumentasi, dan lainnya. Kemudian Ya, hal lain mohon maaf adalah, Pak Imam, waktunya sudah habis. Boleh dibantu untuk dipersingkat dalam 1 menit Pak, dipadatkan kembali oke, untuk esensinya. ini coba ada salah satu sampel bagaimana membuat rute yang aman, sampel format, ya. Jadi apakah itu efektif atau tidak, pemilihan waktu aman, pengawasan, pengemasan locking system, rute aman, dan waktu aman, dan lainnya. Ini juga ada eh, bagaimana kita bisa mengontrol risiko dan peluang. Ini salah satu tadi selain dari ISO 28000 adalah CTPAT, ya. Apa itu CTPAT? Adalah program dari eh, yang dikelola oleh Amerika, inisiatif untuk betul membangun suatu pola hubungan kerja yang kuat, ya. Ini membernya dari CTPAT, profilnya adalah keamanan, catatan perdagangan, dan persyaratan. Tentunya masuk untuk CTPAT ini adalah ada minimum requirement. Dalam strukturnya, struktur dari CTPAT dari level 1, level 2, level 3. Ini adalah supplier posisi untuk CTPAT. Indonesia sendiri masuk bagian daripada high risk country karena memiliki
kecenderungan terorisme yang tinggi berdasarkan input dari CPAT. Nah, ini adalah persyaratan minimum dari mulai korporasi, transportasi, dan people physical security lah. Eh, ada beberapa yang harus juga masuk requirement dari CPAT. Nah, step-stepnya dari mulai salah satunya adalah map kargo, kemudian penilaian ancaman, kerentanan, dan tindakan perencanaan dan dokumentasi. Ini uraian dan metodenya bisa dilihat di sini ya. Kemudian terakhir adalah yang sesuai dengan security ini adalah banyak sekali yang tadi saya bilang yang terkait dengan standar lain dari mulai security response, risk assessment, business partner, cyber security, compliance instrument, seal security, procedural security, agricultural, physical, personelnya bagaimana, kemudian edukasi, training, dan awareness. Jadi sekali lagi terkait dengan supply chain, terutama bagian dari supply chain security, ini saya coba relatif untuk standar di ISO 8000. Jadi dan CTPAT kebetulan Indonesia juga bagian daripada CTPAT. Itu saja mungkin Mas Singgi yang bisa saya sampaikan karena waktu dan terbat sangat singkat ya. Jadi saya coba paparkan secara singkat. Ya, Terima terima kasih kasih banyak. Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Imam. Wah, menarik sekali ya terkait dengan supply chain, kriteria terkait yang ada di security system, sangat banyak sekali.